حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemarin telah kita bahas sedikit tentang permasalahan pembagian kalam berdasarkan kemungkinan bisanya disifati dengan benar atau dusta. Nah, yang terbagi menjadi dua, khabar dan insya. Setelah kita murajaah tadi bahwasanya khabar akhwanillah yaitu ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib lidzati. Ya, suatu kalam yang bisa disifati dengan ya benar atau dusta ya pada zat kalam itu sendiri tanpa melihat yang memberikan khabar. Karena tentunya suatu khabar ketika dilihat dari sisi pemberi khabar hukumnya lain. Ada khabar yang tidak mungkin disifati dengan dusta kalau yang memberi khabar itu adalah Allah dan Rasulnya. Ada khabar yang mesti disifati dengan dusta, tidak bisa disifati dengan benar. Misalnya khabar perkara yang mustahil, ini harus disifati dengan dusta. Nah, ada pun sisanya khabar-khabar yang ada, ini khabar secara umum bisa disifati dengan benar atau dusta. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu al-insya. Karena kemarin kalam dari sisi bisa atau tidaknya disifati dengan benar atau dusta ini terbagi jadi dua, ada khabar, ada insya. Khabar telah kita selesaikan. Sekarang kita membahas jenis yang kedua, yaitu insya. Qala wal insya'u ma la yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib. Al-insya yaitu suatu kalam ikhwanillah yang tidak mungkin untuk disifati dengan yang benar atau dusta. Enggak bisa disifati. Ketika seorang mengatakan kalam insya, ya enggak akan disifati engkau telah benar atau engkau telah berdusta. Kenapa? Karena memang pada asalnya al-insya enggak bisa disifati dengan dua hal tersebut. Nah, wa minhu, dan di antara bentuk insya yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Yang namanya perintah atau larangan ikhwanillah ya seseorang tidak pas dan akan diketawain kalau ada seorang memerintahkan ya lakukan demikian kemudian engkau menjawabnya kadzabta, engkau telah berdusta. Ini salah menempatkan jawaban. Yang namanya perintah bukan disifati dengan benar atau dusta, tapi mensikapi perintah atau larangan yaitu dengan ya melaksanakannya apabila berupa perintah, kalau larangan ya dengan meninggalkannya. Baik, ini salah satu contoh dari bentuk insya. Dan di sana masih ada selain perintah dan larangan ikhwanillah yang masuk dalam kategori insya, yang bisa kalian lihat dalam ya syarah, dikumpulkan pada satu bait syair. Nah, yang insyaallah hal ini juga akan kita lewati dalam pelajaran nahwu. Nah, yaitu mur wa na'wanha wasal wa'rid li hadhihi tamanni warju kadzaka nafyu qad kamula. Ya, perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga doa.
Yang keempat, as-su'al, permintaan. Yang kelima, al-'ard. Yang keenam, at-tahdhir. Yang ketujuh, tamanni. Kedelapan, taraji. Dan yang kesembilan, nafi. Yang insyaallah masing-masing akan kita pelajari di pembahasan tersendiri dalam pembahasan nahwu ataupun balaghah. Yang jelas, ya di sini yang dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan insyaallah kita tidak akan terlalu memperdalam pada kesempatan kali ini karena memang kitab ini yang untuk pemula. Nah, yang jelas contoh dari insya adalah perintah dan larangan. Suatu kalam disebut insya. Kenapa? Ikhwanifillah, karena ya maknanya apa? Insya yaitu memulai maksudnya. Jadi seakan-akan ya seorang mengatakan annana ansya'na al-aqd dari sekarang. Yani aku memulai akad itu dari sekarang. Ini insya namanya. Baik. Misalnya perintah, ya, perintah. Nah, ya perkara tersebut diperintahkan mulai saat itu. Baik. Dengan contoh akan semakin jelas. Kaqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah. Apakah benar seorang kemudian mengatakan ya bahwasanya itu adalah suatu kedustaan atau suatu kebenaran? Ketika orang mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, kemudian datang orang menjawab shadaqta, ini salah. Tapi jawabannya adalah dengan mewujudkan perintah atau larangan tersebut. Kalau perintah dengan dilakukan, kalau larangan dengan ditinggalkan. Nah, ini dilihat dari sisi bisa atau tidaknya disifati dengan sidq dan kadzib. Ada dua, khabar dan insya. Khabar telah lewat, insya contohnya perintah dan larangan. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, dan ini yang juga sangat berhubungan dengan usul fiqh, dipahami dengan baik. Qala rahimahullah, wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya'an bi'tibarain. Dan terkadang suatu kalam itu bisa khabar dan sekaligus insya. Ya. Jadi suatu kalam itu bisa khabar sekaligus insya. Baik. Karena dilihat dari dua sisi. Contoh yang seperti ini apa? Kasiyahil uqudil lafdiyah, seperti siyak akad-akad secara lafaz. Sighah ikhwanifillah, yakni suatu konteks akad atau pelafatan akad. Akad mencakup akad jual beli, akad nikah, akad ya sewa menyewa. Baik, ya. Sighah akad secara lafaz. Ini masuk kategori khabar, juga masuk kategori insya. Lalu kapan atau kenapa dia disebut khabar dan kenapa dia disebut insya? Padahal satu kalam kok bisa masuk dua kategori ini, karena dilihat dari dua sisi yang berbeda. Contoh yang paling jelas, misal bi'tu wa qabiltu. Bi'tu, ya, bi'tu hadzal kitab.
aku menjual kitab ini. Ini alhamdulillah kalau orang tidak dalam kategori akad, ini apa? Ini khabar ya kan? Lafadznya lafadz khabar, aku telah menjual kitab ini. Tapi ketika sedang proses akad, seorang mengatakan bi'tu, ini tentunya bukan khabar yang dimaksud. Orang tidak akan menjawab dengan sodakta atau kadakta, tapi ya dia menerima atau tidak jual beli tersebut. Kalau dia menolak rafa'tu, aku menolaknya, aku nggak jadi. Kalau dia mau menerima qabiltu, aku menerima ya barang tersebut, sehingga sah jual belinya. Tayyib. Atau dalam ya pernikahan. Tayyib. Ketika seseorang yang mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, ya wali mengatakan kepada calon mempelai laki-laki atau kepada mempelai laki-laki saat itu, ya zawwajtuka ya binti, aku yang menikahkan untukmu anakku, ya, aku menikahkan anakku untukmu. Maka siapnya, lafadznya ini adalah lafadz khabar. Karena dengan fi'il madhi, aku telah menikahkan, padahal belum. Ya, padahal belum. Karena baru mau dimulai saat itu. Makanya disebut insya dari sisi ini. Dia baru mulai untuk ya melakukan akad. Makanya orang yang mau menerima pernikahan tersebut ya menerima apa? Mengatakan qabiltu. Ya, aku menerimanya. Dan kalau mau cukup mengatakan qabiltu itu sudah cukup. Nah, ini namanya sighah uqud lafaz. Ya, sighah akad secara lafaz. Sekarang kita akan melihat kenapa kok dimasukkan kategori khabar, kenapa dimasukkan kategori insya. Qal fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabar wa bi'tibari tarattubil 'aqdi 'alaiha insya. Karena sebutnya lafaz ya akad tersebut akhwanifillah, akad-akad yang lafzi ya baik jual beli, nikah, sewa menyewa dan seterusnya, dilihat dari sisi penunjukan apa yang ada pada diri al-aqid, yaitu al-aqid di sini kalau jual beli ya al-bai' yang menjual. Kalau dalam pernikahan ya wali yang menikahkan, wali dari pihak wanita. Ya, pada diri yang menetapkan akad tersebut ikhwanifillah, yang sedang mengadakan akad tadi ya khabar. Dari siapa lafaznya yang dia ucapkan, yang keluar dari pembuat akad itu adalah khabar. Seorang mengatakan apa? Bi'tu, aku telah menjual. Ini apa? Lafaznya khabar. Lafaznya khabar. Tapi wa bi'tibari tarattu bil 'aqdi 'alaiha insya. Dilihat dari sisi ya adanya akibat dari akad tersebut, makanya adalah insya. Kenapa? Karena ya jawabannya adalah apa? Diterima atau ditolak. Bukan jawabannya apa? Pembenaran atau pendustaan. Tayyib. Ini karena insya nggak bisa disifati dengan benar atau dusta. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya pada akad ikhwanifillah, kenapa kok akad lafadznya fi'il madhi? Lafaz ya akad lafadznya fi'il madhi, ini kan khabar, berarti dusta, tidak ya, sehingga kita perlu memahaminya. Yang dimaksud di sini dalam akad ya lafadznya dengan lafaz khabar, tapi yang diinginkan adalah insya, sehingga ya menyikapinya pun sebagaimana menyikapi ya kalam insya.
Secara kesimpulannya, akad, ya, akad lafzi itu kalau kita melihat zahir yang ada berarti apa? Khabar, lafadznya lafadz khabar. Tapi kalau melihat yang diinginkan itu adalah insya. Kenapa? Karena orang mengatakan itu bukan menginginkan khabar aku telah menjual, tapi ingin apa? Meminta jawaban dari yang sedang diajak menentukan akad. Nah, yakni sa'abi'uka hadzal kitab aqabilta am la. Ini maknanya, aku akan menjual kepadamu kitab ini, apakah engkau akan menerima atau tidak? Makanya yang menjawab ya dengan menjawab qabiltu. Ini pun dengan fi'il madhi, padahal yang baru dia mulai saat itu. Jadi lafadznya lafadz khabar, tapi yang diinginkan adalah insya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal muradu bihi al-insya wa bil aksi li faedah. Kalau tadi ya kalam memang dalam satu kalam itu dua, dia khabar juga insya. Tapi terkadang di sana ada kalam ikhwanifillah yang datang dengan bentuk khabar, tapi yang dimaksud adalah insya, atau sebaliknya, datang dalam bentuk insya, tapi yang dimaksud adalah khabar untuk suatu faedah. Dan tentunya faedah yang diinginkan dalam konteks yang seperti ini, ikhwanifillah, tidak akan bisa mendapatkannya kecuali yang betul-betul ya memperhatikan dan mentadaburinya. Tayyib. Sebagaimana yang banyak didapati dalam Al-Quran, ikhwanifillah, terkadang demikian. Semua ini untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kayanya Al-Quran dengan nilai-nilai bahasa, yang karenanya tidak akan mampu seorang pun dari ahli bahasa manapun untuk bisa mendatangkan yang semisal saja, apalagi yang lebih bagus. Misalul awal, contoh yang pertama yaitu suatu kalam yang bentuknya khabar tapi diinginkan insya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditolak yatarabbasna, ini dengan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mereka akan menunggu ya bi anfusihinna thalathata quru', dengan diri-diri mereka selama 3 kali quru'. Para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih tentang makna quru'. Ada yang mengembalikan ke makna 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Dan pembahasannya pada pembahasan fikih insyaallah ta'ala. Naam, yang menjadi pembahasan kita sekarang yaitu pada lafaz yatarabbasna. Yatarabbasna ikhwanifillah fi'il ya, dan khabar, bukan berupa perintah. Padahal yang dimaksud ikhwanifillah yaitu bahwa para wanita yang telah ditalak itu hendaknya menunggu selama 3 quru', sehingga baru boleh untuk menikah kembali. Nah, jadi yang tarabbasna ini khabar, tapi yang diinginkan adalah perintah. Seakan-akan mengatakan apa? Wal yatarabbasna, wal yatarabbas al-mutallaqat bi anfusihinna thalathata quru'. yakni perintah bagi para wanita yang ditolak untuk menunggu selama 3 quru'. Qala fa qawluhu yatarabbasna bi suratil khabar wal muradu bihil amr. Nah,
Ya, tolong basna datang dalam bentuk khabar, tapi yang dimaksud adalah perintah. Sekarang yang penting faedahnya apa? Qala wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bih. Untuk semakin menguatkan ya dalam melakukan perkara yang diperintahkan. Jadi perintah ketika datang dalam bentuk khabar ini ikhwanifillah, maknanya adalah untuk menguatkan perintah tersebut, bahwasanya perintah itu ya hendaknya betul-betul dilakukan. Hatta ka'annahu amrun waqi', sampai-sampai ya perkara yang diperintahkan itu seakan-akan merupakan perkara yang telah terjadi. Karena betul-betul harus dilakukan sehingga seperti telah terjadi. Ya, hatta ka'annahu amrun waqi'un yatahaddatsu anhu ka sifatin min sifatil ma'mur. Tayyib, seakan-akan merupakan perkara yang telah terjadi. Tayyib, yang membicarakan ikhwanillah ya seperti sifat yang diperintahkan. Jadi perkara yang diperintahkan itu betul-betul telah terjadi, seakan-akan demikian. Kenapa? Karena memang dituntut dengan sangat tegas agar hal tersebut dilakukan. Ini. Jadi fungsi khabar ya, atau fungsi perintah didatangkan dalam bentuk khabar. Untuk apa? Untuk semakin menguatkan perintah tersebut. Ini secara ringkas ini. Sekarang kebalikannya, wa mithalul aksi. Contoh kebalikannya. Apa maksud aks di sini kebalikannya? Apa subhanahu berarti? Nah, yaitu datang dalam bentuk insya tapi yang diinginkan khabar. Qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang yang kafir tersebut mengatakan kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Ini seruan orang-orang kafir. Wal nahmil khatayakum, maka kami akan memanggul, akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Lihat bagaimana seorang orang-orang kafir sampai berani demikian. Sudah ikuti saja jalan kami, ikutilah kekufuran, nanti dosanya urusan kami. Seakan-akan demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan di sini dalam bentuk insya wal nahmil, bukan dalam bentuk khabar. Wal nahmil. Karena lam di sini lamul amr, masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Fa qauluhu wal nahmil di suratil amr, datang dalam bentuk perintah. Wal muradu biha al khabar, dan yang dimaksud dengannya adalah khabar, ai wa nahnu nahmilu. Maknanya kami akan memikulnya. Dan yang demikian tentunya tidak akan diketahui kecuali ya oleh seseorang yang betul-betul telah memahami balaghah dan memahami ya perkara-perkara yang berhubungan dengan ma'anil Quran. Fa qawluhu wal nahmil di suratil amr wal muradu biha al khabar. Faedahnya apa? Qala wa faidatu dzalika tanzilu syai' al mukhbar anhu manzilal mafrudil mulzami bih. Faedahnya adalah untuk menempatkan suatu perkara yang dikhabarkan tersebut ikhwani fillah pada tempat ya hal yang mesti akan dilakukan. Baik. Jadi mereka betul-betul meyakini, yakin dan betul-betul bertekad akan memikul dosa-dosa kaum mukminin apabila mereka mau kufur.
Kalau mereka mau kafir, mau meninggalkan Islam, maka betul-betul ya kami akan bertanggung jawab. Ini wajib atas kami untuk memikul dosa-dosa kalian sebagai gantinya. Ya, ini tentunya suatu kepandiran. Cuma janji-janji dusta saja, tidak akan mungkin. Seandainya mereka betul-betul memikulnya, ya tetap yang kafir pun akan memikul sendiri. Mereka memikul dosa ditambah dosa orang yang kafir, dan orang yang kafir ini pun, yang murtad maksudnya, tetap memikul dosanya sendiri. Sekali lagi, didatangkannya suatu khabar tapi dalam bentuk perintah. Untuk apa? Untuk ya apa tadi, Wildan? Untuk menempatkan bahwasanya perkara yang dikhabarkan itu merupakan perkara yang betul-betul ya mesti akan dilakukan. Ini gampangnya demikian. Ya, al-mafrud al-mulzam bihi. Ini suatu perkara yang diwajibkan atas diri mereka sendiri. Yang diwajibkan dan suatu perkara yang mesti akan dilakukan. Jadi intinya apa? Semuanya untuk menguatkan. Kalau khabar diinginkan perintah, ini juga untuk menguatkan perintahnya. Demikian pula sebaliknya, ketika perintah atau ketika suatu perintah tapi diinginkan khabar, ini untuk semakin menguatkan kebenaran khabar tersebut, bahwasanya khabar ini bukan main-main, akan benar-benar dilaksanakan. Baik. Ini pembahasan seputar kalam ikhwanifillah dan pembagiannya dari sisi balaghah. Ya, berarti kita telah belajar sedikit tentang ilmu balaghah yang insyaallah seseorang yang ingin mendalaminya ikhwanifillah akan semakin tertarik dengan ilmu lughah Arabiyyah, juga akan semakin bermanfaat dalam dia memahami Al-Qur'an. Karena memang subhanallah, Al-Qur'an ikhwanifillah ya, turun dengan bahasa yang penuh dengan balaghah. Nah, ya, semoga bisa dipahami. Ada pembahasan berikutnya, termasuk pembahasan yang sangat menyebalkan dalam pembahasan usul ikhwanifillah, yaitu pembahasan majaz. Pembahasan majaz, tapi butuh untuk sedikit kita memahaminya, karena memang majaz ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim sebagai tauhid. Sebagai tauhid. Makanya dalam Shawa'iqul Mursalah ya, beliau kategorikan majaz dalam tauhid yang harus dihancurkan. Kenapa sampai disebut tauhid? Karena ya majaz ini merupakan ya tameng utama dari mereka-mereka yang tergelincir dalam permasalahan asma wa sifat. Sedikit-sedikit larinya majaz. Ini majaz, bukan hakiki. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram misalnya. Dan wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala kekal. Oh, ini bukan wajah, ini majaz saja yang dimaksud, bukan wajah, tapi adalah zat Allah. Ketika Allah katakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, mereka mengatakan ini bukan tangan yang dimaksud, ini majaz. Ya, majaz, maksudnya adalah kekuatan. Sehingga ya pantas kalau dikategorikan dalam tauhid. Lalu apakah dalam bahasa Arab itu ada majaz? Juga apakah dalam Al-Quran ada majaz? InsyaAllah kita pelajari pada pertemuan yang akan datang.